Halo men, selamat datang kembali. Apa kabarnya? Semoga semua baik-baik aja ya men. Sebelumnya saya mau numpang curhat nih dikit perihal upload video di channel ini. Ya saya jelasin sedikit aja gitu. Posisi saya sekarang lagi kuliah gitu men, hampir semester akhir. Ya lumayan banyak sekali tugas lah gitu ya. Tapi kedepannya mudah-mudahan agak kondusif gitu men, dan bisa nemenin teman-teman semuanya pecinta film drakor dan film-film lainnya. Thank you banget men udah ngeramein channel ini, dan thank you banget, pokoknya thank you banget buat semuanya men. Oke, seperti biasa kita melanjutkan film series drama Korea Selatan yang berjudul Angry Mom. Di episode kemarin, kita baru sampai dengan dipertemukannya Kang Ja dengan Ah Dong Chil di sebuah gudang yang waktu itu Jin Yi Kyung juga disekap di sana men. Apakah yang akan terjadi? Langsung saja kita ke filmnya men. Di awal film kita diperlihatkannya Dong Chil dan Kang Ja dipertemukan kembali di masa sekarang. Kiranya apa yang akan terjadi men? Kang Ja menyuruh Aran meninggalkan mereka berdua yang akan berbicara empat mata. Berdebatlah di situ men, sampai-sampai Kang Ja mau ditusuk oleh pisau men. Tetapi Pak Guru Noah tiba-tiba datang secara tiba-tiba dan menghalangi tusukan pisaunya Dongcil. Alhasil, punggungnya Noah terkena tusukan hingga tak sadarkan diri. Semua panik. Dongcil meninggalkan tempat itu. Akhirnya Gongjo datang dan membawa Pak Guru Noah ke rumahnya untuk diobati. Dirawatlah Pak Guru Noah di situ di rumahnya Gongjo oleh Kang Ja sampai ia tersadar. Noah sangat berterima kasih pada Kang Ja yang telah mengobati lukanya serta mengantarkannya pulang sambil dikawal oleh dua ajusi. 아란아, 엄마하고 정말 얘기 안 할 거야? Setelah itu Kang Ja dan Aran pergi ke sekolah. Tiba-tiba ayahnya Aran datang secara tiba-tiba men dan menarik tangannya Kang Ja. Ayahnya Aran tidak tahan lagi men melihat istrinya pulang larut malam, bahkan tidak pulang, dan pagi-pagi sudah berangkat sekolah lagi. Terjadi sedikit debat di situ, dan perdebatan mereka dilihat oleh Bokdong men dari jauh. Setelah Kang Ja pergi, Bokdong langsung menemui ayahnya Aran. Dihajarlah ayahnya Aran di situ, serta beranggapan kalau ayahnya Aran ini terus-menerus mengganggu Kang Ja. Lucu men, padahal ia tuh suaminya. Santai. Belum tahu nih si Bokdong karena ia agak naksir sih ke Jo Kang Ja. Sepulang sekolah Kang Ja langsung pergi ke rumahnya Gongjo untuk membicarakan rencana ke depannya. Gongjo bilang kalau Menteri Kang ini akan menyalurkan diri menjadi presiden. Serta rumor mengatakan kalau anaknya Menteri Kang adalah seorang direktur di sekolahnya Aran. Ya siapa lagi kalau bukan si Dojung. Tapi mereka belum cukup bukti men kayaknya. Maka dari itu mulailah mereka menyusun rencana untuk membuktikannya. Tiba-tiba Ajusi melaporkan di klub tempatnya Gongjo terjadi keributan men. Ada yang mengobrak-abrik. Lalu diceklah bareng-bareng gitu siapa yang membuat keributan. Dan ternyata Bokdong men yang membuat keributannya. Aduh, karena ia khawatir kepada Kang Ja. Ia melihat Kang Ja digandeng sama Ajusi masuk ke dalam klub. Agar penyamarannya Kang Ja sebagai siswi tidak terbongkar, lalu Gongjo menjelaskan bahwa ini adalah rumahnya Kang Ja. Disambutlah Bokdong dengan hangat di tempatnya Gongjo. Lalu mereka berdua pergi keluar men untuk sedikit berjalan-jalan sambil mencari angin. Di situ tiba-tiba Bokdong mulai ingin menyatakan perasaannya men kepada Kang Ja, tetapi agak sedikit gugup dan alhasil tidak jadi. Lalu mereka pun pulang. Bener kan men? Cinta tumbuh dirasa benci men biasanya. Sayangnya Kang Ja udah punya suami dan anak, ya bolehlah tuh gitu. Tapi di sini Bokdong belum tahu men. Yang ia tahu Kang Ja adalah seorang siswi pindahan yang umurnya 1 tahun lebih tua darinya. Besoknya di sekolah, Pak Guru Noah sedang berjalan akan masuk kelas nih. Ia ditabrak oleh muridnya yang sedang bercanda dan mengenai punggungnya yang tertusuk. Lalu Noah pun jatuh tersungkur. Kang Ja melihat Noah terjatuh, ia segera menolongnya. Serta itulah Bokdong juga melihat mereka dan mengintip mereka yang Bokdong kira akan bermesraan men. Sudah kepalang marah, Bokdong pun memaksa masuk dan menarik Kang Ja serta mengungkit masalah Jin Yi Kyung, bahwa Yi Kyung dulu juga lugu seperti Kang Ja. Makanya Dojung menempel padanya dan memanfaatkannya. Kang Ja mengerti apa maksud Bokdong, bahkan Bokdong mengkhawatirkannya dan merasa sulit karena tidak bisa melindungi Jin Yi Kyung. Lalu Bokdong pun pergi, sambil bisa disimpulkan sedikit cemburulah men gitu. Di sini saya tahu. Sepulang sekolah Kang Ja langsung pergi ke rumahnya Pak Guru Noah karena ia merasa tidak enak perihal Dongcil yang menusuk Guru Noah.
Ia mulailah beres-beres gitu dan memasak makanan untuk Pak Noah dan ayahnya. Habis dari itu, Kangja langsung pulang. Di jalan pulang, ia berpapasan dengan Pak Hakim yang dulu telah menolongnya atas kasus kematian adiknya Dongcil. Yang ternyata Hakim tersebut adalah ayahnya Noah. Tapi di situ Kangja belum tahu sepenuhnya, men. Oke, lanjut. Sesampainya di rumah, Pak Hakim dan Noah makan. Dan Noah memberitahu kalau anak muridnya lah yang memasakkan masakan ini. Wah, enak ya gitu, seperti biasa kayak gitu. Ia tidak tahu kalau Kangja lah yang memasaknya. Setelah itu besoknya di sekolah, Kangja bertemu dengan Dongcil yang tiba-tiba langsung mencekik Kangja, men. Tetapi dihalang oleh Bokdong, men. Yang kita tahu Bokdong itu adalah adik angkatnya si Dongcil, yang statusnya adik tapi dimanfaatkan lah kayak gitu, men. Lalu Dongcil pun membawa Bokdong entah kemana. Yang pasti Dongcil sangat marah karena Bokdong membela Kangja yang merupakan orang yang sangat ia benci. Sepulang sekolah, Kangja pergi ke apartemennya Dongcil untuk mencari Bokdong. Yang ia tidak sadari, ia diikuti oleh Pak Noah. Setelah sampai di sana, ia menekan bel berkali-kali, tapi tidak menemukan jawaban, men. Sampai saat ia menelepon Bokdong. Dari dalam terdengar HP berdering. Mulai berasa tidak enak, di situ kebetulan pintu tidak dikunci, dan Kangja pun memaksa masuk ke dalam. Di dalam ia melihat Bokdong yang terbaring lemas, dan banyak sekali luka memar, sangat tidak berdaya, men. Kangja memaksa Bokdong untuk pergi ke rumah sakit, tapi ia tidak mau dan menyuruh Kangja pergi sebelum Dongcil datang. Secara tiba-tiba Dongcil datang, men. Mulailah berdebat di situ tanpa mereka sadari kalau Pak Noah ada di belakang mereka dan mendengarkan pembicaraan mereka bahwa Jo Kangja adalah anak SMA dengan kasus pembunuhan yang dulu kasusnya ditangani oleh ayahnya. Noah perhatikanlah Kangja dan Dongcil. Dongcil juga membongkar semuanya, men, di depan Bokdong dan Pak Noah bahwa Kangja adalah seorang ajuma yang menjadi siswi, bahkan seorang guru lulusan universitas terkenal pun tertipu olehnya. Tanda kutip ia menyindir Pak Noah. Sedikit penjelasan, men. Kalau gak salah, ajuma adalah sebutan atau panggilan dalam bahasa Korea yang ditujukan pada wanita yang sudah menikah atau wanita yang umurnya lebih tua darinya. Kalau gak salah. Mohon maaf kalau salah, benerin aja, men, di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Mulai kaget lah di situ Bokdong dan Noah. Namun Noah tersadar akan situasi dan melihat keadaan Bokdong yang luka parah dan membawa Bokdong dari sana untuk membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit Pak Noah agak sedikit canggung, men, kepada Kangja. Ia sekarang tahu kalau selama ini ia selalu membentak Kangja yang padahal umurnya jauh lebih tua darinya. Dari itu percakapan yang terdengar oleh Bokdong yang sudah tersadar dan ia pun merasa sangat marah dan langsung bangun dari tempat tidurnya dan pergi. Wah. Gimana dong, men? Ya galau hari situ. Bokdong ia merasa dirinya sangat tertipu gitu, men, oleh seorang wanita tua yang berparas masih muda. Itulah gimana ya, emang wajahnya tuh benar-benar cantik gitu, masih muda. Di sekolah ia tidak mau, men, mendengar kejelasan dari Kangja. Sementara itu Bokdong tinggal di rumahnya Pak Guru Noah karena ia tidak tega melihat Bokdong terus-menerus di bawah tekanan Dongcil dan sering disiksanya. Ia juga akan mengajukan hak asuh Bokdong kepada pemerintah. Setelah itu Bokdong pergi ke penjara, men, untuk mengunjungi kakaknya ditemani oleh Pak Noah. Di penjara Bokdong bilang kalau ia keluar dari apartemennya Dongcil dan ingin hidup sendiri. Lalu kakaknya bilang bahwa ia harus menuruti apa kata Dongcil. Ia juga bilang kalau Dongcil itu orangnya baik, yang kadang kasar juga, tapi Bokdong tidak berani bilang, men, kepada kakaknya kalau yang kakaknya katakan itu semuanya tidak benar. Di situ Bokdong cuma iya aja gitu, biar kakaknya gak kecewa padanya. Tapi setelah keluar dari ruangan itu, Bokdong nangis, men, dengan apa yang sudah terjadi padanya. Akibat jadi kacungnya Dongcil, ia banyak sekali masalah yang kita ketahui baru sebagian yang tahu. Berat sekali, men, rasanya sampai-sampai Pak Noah pun merasa iba dan memeluk Bokdong. Setelah itu di sekolah, Aran dan teman-temannya sedang ada kegiatan bersih-bersih nih, men, ceritanya. Yang secara tiba-tiba Aran dan dua orang temannya tiba-tiba terperosok nih ke sebuah lubang di antara bangunan yang sedang dibangun itu. Lalu dilarikanlah mereka ke rumah sakit. Sekelas ini kasus sangatlah kecil, men, dan kecelakaannya pun tidak begitu parah-parah amat.
Tapi ini bisa menjadi celah untuk Kangja, Gongjo, dan timnya membuktikan bahwa adanya penggelapan uang dalam bangunan gedung baru di sekolah. Serta mereka menggunakan material yang sangatlah murah, men. Dibawalah Aran ke rumah sakit. Dan Sang Tai pun ada menjenguknya di sana. Yang katanya datang sebagai perwakilan anak-anak kelasnya. Karena ia adalah ketua kelas. Setelah itu Sang Tai pun keluar. Lalu tak lama kemudian Kangja masuk ke dalam, men. Entah ia tidak tahu ada Sang Tai di sana. Pokoknya Kangja dan Aran berbicara tentang mempunyai rencana untuk membongkar kejahatan yang ada di sekolah, men. Lewat pencalonan presiden Menteri Kang. Yang sebentar lagi terbukti bahwa Dojung ini adalah anaknya. Akan tamatlah riwayat ketua Hong, Dojung, dan Dongcil di hadapan masyarakat di Seoul. Mereka tidak menyadari bahwa percakapan mereka lagi didengar oleh Sang Tai yang sedang berada di luar. Wah, anjir, Bapak Aing sedang diomongin nih gitu. Dan tiba-tiba film pun tamat, men. Semua kejahatan sudah hampir terbukti. Dan saya kira kita sudah berada di penghujung episode. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Ya mungkin akan terjadi kerusuhan di sekolah akibat masalah ini. Tentu saja itu cuma pendapat saya, men. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, men. Bye-bye.